Pembekalan yang kita bawa untuk menghadapnya sudah cukup hingga Allah takdirkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Apa kabar bapak-bapak, sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini, di waktu yang sangat singkat durasinya, sesuai dengan tema apa yang tadi sudah disampaikan, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Ini tema yang sangat menarik, yang insya Allah apa yang saya sajikan dengan tema tersebut dapat menginspirasi kita semua, dan tentu semakin bangga, semakin bersyukur ketika kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena menjadi umat beliau itu merupakan sebuah nikmat, Pak. Tentu di samping nikmat iman dan Islam, Allah mentakdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dan ini menjadi kebanggaan buat kita. Sebagai prolog, pembuka daripada tema yang akan kita paparkan siang hari ini, Malaikat Jibril alaihi salam sebagai pimpinannya malaikat satu hari pernah mengatakan, ya Allah, jika kau takdirkan aku menjadi manusia, maka aku akan memilih menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa alaihi salam yang berstatus sebagai nabi, yang masuk dalam kategori ulul azmi, beliau saja pernah meminta kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua yang datang siang hari ini tidak pernah merequest kepada Allah, Pak. Tidak pernah memohon kepada Allah dari awal. Namun Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad di saat kita keluar dari rahim ibu kita. Alhamdulillah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih keuntungan? Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Bapak saudara sekalian, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, kita mempunyai dua jaminan. Dua jaminan ini dalam bentuk pertolongan. Yang pertama yang kita kenal dengan asy-syafa'atul uzma, pertolongan besar. Yang kedua asy-syafa'atul khassah, pertolongan secara khusus. Apa yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma? Pertolongan besar-besaran. Saya langsung menyingkat cerita kita nanti, cerita kita ini tentang keadaan nanti di yaumil qiyamah. Karena pada saat itu, setelah kita dibangkitkan dari kubur, Pak, kita digiring ke satu tempat yang namanya alam mauqif, tempat berdiam, tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Di saat itu Bapak bisa membayangkan, kita semua bisa membayangkan, seluruh makhluk dikumpulkan di satu tempat yang bernama mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling akhir hidupnya, dikumpulkan jadi satu. Dan dalam catatan riwayat itu, matahari di atas kepala kita itu jaraknya cuma 1 meter. Di dunia aja jutaan mil, Pak, matahari kalau siang hari itu rasanya panas, betul ya, Pak? Bahkan kita udah nyalain AC di ruangan kita, plus ditambah dengan kipas angin, masih terasa, Pak, panas. Bagaimana nanti di sana?
Jarak matahari di atas kepala kita hanya 1 meter saja. Maka dalam riwayat Syekh Hamamizadah pada tafsir surah Yasin menceritakan nanti banyak manusia yang mengeluarkan keringat di tubuhnya itu, bukan hanya membasahi badannya, Pak. Bahkan keringat itu bercucuran, ada yang sampai selutut, ada juga yang sampai sepusatnya, ada yang sampai setenggorokannya. Bahkan gak sedikit banyak nanti manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Nauzubillah wa iyyakum. Dan dikala itu seluruh manusia mengalami tingkat stres paling tinggi nanti di mahsyar. Karena diamnya dia di situ bukan setahun 2 tahun. Selama 3000 tahun kita berada di padang mahsyar. Allah. Maka masing-masing pada minta pertolongan. Pertolongan ini namanya syafaat. Jadi masing-masing pada minta syafaat. Yang pertama dimintai tolong tentu orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah, yakni para nabi dan rasul. Betul ya Pak? Karena mereka itu adalah utusan Allah. Ketika datang ke Nabi Allah Adam alaihi salam, ini nabi yang pertama didatangi Pak, dimintai tolong. Dan manusia itu mengatakan, ya Adam anta abal bashar, wahai Adam, engkau ini adalah bapak moyangnya manusia. Kami minta tolong kepadamu wahai Adam, tolongi kami Adam. Itu minta tolong Pak agar cepat diproses pra peradilan di hari kiamat. Karena setelah mahsyar ini kita akan melewati beberapa tahapan. Ada hisab, diperiksa seluruh amal kita, kemudian ada mizan, ditimbang semua amal kita. Nanti endingnya ada sirat, jembatan yang akan kita lintasi semuanya tanpa terkecuali. Baru endingnya, ujungnya surga. Jadi enggak dari mahsyar itu langsung surga, enggak. Tahapan demi tahapan, proses demi proses harus kita jalani. Dari mahsyar itu nanti baru hisab. Setelah hisab, mizan. Setelah mizan, syirat. Setelah syirat baru surga. Jadi tahapan itu tuh luar biasa Pak, membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kalau hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala, proses demi proses itu sa'atan wahidah, berasa hanya sekejap saja. Lagi-lagi di mahsyar begitu pada minta tolong, pertama yang datang kepada Nabi Adam tidak bisa menolong. Kata Nabi Adam, izhab ila Nuh, datang coba kepada Nabi Nuh, barangkali dia bisa menolong. Begitu datang kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh pun tidak bisa menolong. Nabi Nuh merujuk, izhab ila Musa, datang kau kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengangkat tangannya. Kenapa para nabi-nabi tersebut mereka tidak bisa menolong? Sekalipun Nabi itu maksum, terlepas dari kesalahan dan khilafan, terbebas dari dosa, tapi nabi-nabi tersebut juga pernah melakukan sebuah hal yang beliau menganggapnya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau minta tolong kepada Nabi Musa, ketika minta tolong sama Nabi Adam alaihi salam, kata Nabi Adam apa Pak? Bagaimana aku menolong kalian sementara aku makan buah saja yang menyebabkan aku turun ke dunia? Aku harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika minta tolong sama Nabi Nuh pun punya alasan Pak. Apa kata Nabi Nuh? Bagaimana aku menolong kalian? Aku menyelamatkan anakku satu saja tidak mampu, dan aku harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ketika minta tolong kepada Nabi Musa pun mengatakan, bagaimana aku bisa menolong kalian sementara aku saja pernah melakukan sesuatu yang tanpa kesengajaan. Jadi pernah dengar kisah Nabi Musa meleraikan,
memisahkan orang yang sedang berkelahi kan? Itu dipisahin sama Nabi Musa, dua-duanya nggak ngerti. Akhirnya nggak sengaja ketampar, mati orangnya. Nabi Musa merasa ngebunuh orang, padahal itu tidak sengaja. Itu saja masih dipikirkan sama Nabi Musa, sampai nanti dia harus tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana nolong kalian? Sampai dirujuk kepada Nabi Allah Isa. Nabi Isa pun tidak bisa dan punya alasan, bagaimana aku ingin menolong kalian, bagaimana aku bisa memberikan syafaat kepada kalian, sementara aku saja dianggap Tuhan sama umatku. Tapi itu manusia yang pada minta tolong nanti, Pak, nggak putus asa. Bahkan para nabi pun merujuk ketika Nabi Allah Isa mengatakan, datangi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Pak, begitu Rasulullah, Nabi kita, didatangi, Pak, belum dimintai tolong, beliau sudah mengatakan apa? Ana laha, ana laha, ana laha. Aku pemilik syafaat di hari ini, kau jangan khawatir. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan besar-besar. Semua orang akan merasakan hal demikian. Kebaikan Rasulullah seluruhnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk, oleh orang-orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang ahli maksiat. Semua nanti merasakan kebaikan Rasulullah. Karena pertolongan itu adalah pertolongan agar cepat diproses. Karena udah stres, udah gak kuat di mahsyar, agar cepat deh masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Itu disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan besar. Makanya andai pun seorang MC tidak mengatakan mudah-mudahan kita berselawat sama Nabi Muhammad dapat syafaatul uzma, andai pun MC tidak mengatakan demikian, kita udah pasti kok dapat syafaatul uzma dari Rasulullah. Karena itu semua orang merasakan, baik orang muslim maupun non muslim, baik orang-orang beriman ataupun orang kafir, semua akan mendapatkan syafaat itu. Maka disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan besar. Akan tetapi nikmatnya menjadi umat Rasulullah, di samping mendapatkan syafaat yang itu, pertolongan besar itu, kita mendapatkan syafaatul khassah, pertolongan secara khusus ditujukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kapan? Saat proses demi proses yang akan kita lalui. Dikala hisab, semua kita akan menerima buku catatan. Dan gambaran orang yang menerima buku catatan amal di hari kiamat, Pak, itu ada 3 model manusia. Ada yang menerima buku catatan itu dari tangan kanannya, ada yang menerima buku catatan amal dari tangan kirinya, ada yang juga yang menerima buku catatan amal itu dari punggung belakangnya. Ini punya arti kalau terima dari tangan kanan, Pak. Ini mudah-mudahan kita semua amin. Dalam wudhu kita suka baca tuh pada saat membasuh tangan, Allahumma ati biyamini wa hasibni hisabai yasira, biar dimudahkan kita dalam proses hisab nanti. Kalau nanti ditakdirkan kita menerima buku catatan amal dari tangan kanan, maka kita dipastikan masuk surga tanpa mampir ke neraka, insya Allah. Kalau nerimanya dari tangan kiri, kita masuk surga, Pak, tapi pakai mampir dulu ke neraka. Kalau nerima dari belakang, gimana kira-kira? Masuk neraka, gak ada jaminan buat masuk surga. Na'udzubillah min. Tapi hebatnya, semua buku catatan amal itu kita yang periksa. Begitu kita menerima buku catatan, kita langsung yang meneliti semua itu. Apakah ada yang tertinggal? Semua kita periksa. Dan catatan itu berawal dari akil balik kita.
Dari usia 15 tahun kita sampai kita meninggal dunia, semuanya ada. Yang baik dan yang buruk ada di situ semua. Dalam Quran ada manusia-manusia tuh yang ketika membuka dan membaca buku catatan amalnya, dia sedang meriksa. Dia senyum-senyum bahagia. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah mereka berseri-seri di saat mereka membuka dan memeriksa buku catatan amalnya. Dhahikatum mustabsyirah. Mereka gembira, mereka bahagia. Sampai Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, kenapa di saat kau membuka buku catatan amalmu, kau sedang meriksa buku catatan amalmu, kau dalam keadaan tersenyum bahagia, kau dalam keadaan gembira? Maka hamba tersebut tatkala ditanya Allah, Pak, jawabannya apa? Ya Rabb, bagaimana aku tidak gembira? Usiaku di dunia hanya 60-70, sementara catatan amal kebaikanku ini melampaui batas sampai 100 tahun. Harusnya kalau usia 60 berarti catatan amal itu adanya sampai berapa? Ya 60 tahun, Pak. Contoh, di saat kita balik umur 15 tahun, andai jatah hidup kita di dunia 70 tahun, berarti kita merasakan di dunia berapa tahun, Pak? Assalamualaikum. Berapa tahun, Pak? Hah? 65. Dari kita balik, Pak, kan baru start tuh. Yang baik dan yang buruk tercatat. Umpama usia kita 60 tahun, berarti berapa tahun, Pak? 45 tahun. Harusnya kan 45 tahun yang baik dan yang buruk. Ini kok usia 60 tahun yang harusnya catatan amal 45 tahun, kok sampai 100 tahun kebaikannya. Maka itu yang Quran katakan, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah mereka berseri ketika membuka buku catatan amal. Sampai Allah katakan kepadanya, ada apa dengan dirimu ya Rabb? Amalku kau begitu banyak, siapa yang mentransfer ini semua ya Allah? Kata Allah apa, Pak? Beruntunglah wahai hamba-hambaku ketika kau di dunia punya anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Sebab anak-anak yang soleh dan soleha, usai dia sholat, dia tengadahkan tangan, dia baca doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dianggap remeh bacaan itu, Pak. Karena ketika kita membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu langsung masuk ke rekening amal orang tua kita. Itu akan menjadi catatan amal kebaikan tambahan buat orang tua kita. Sebagaimana ketika anak kita membaca, itu akan masuk ke dalam rekening amal kita. Maka jangan pernah tinggalkan bacaan itu. Kalau orang-orang tua kita yang meninggal saat ini, mereka sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi haji dan umrah, mereka sudah tidak bisa lagi berbuat amal di dunia, maka kitalah yang sering-sering mentransfer amal untuk mereka, agar nanti buku catatan amal orang-orang tua kita penuh dengan amal baik, insya Allah. Setelah dari mizan, setelah dari hisab, kemudian ke mizan ditimbang amal kita. Bayangkan, Pak, jadi umat Nabi Muhammad itu enaknya pada saat penimbangan amal itu dikawal kita Rasulullah. Dan yang terakhir, Pak, setelah dari mizan, endingnya surga atau neraka ini penentuan. Kapan? Ketika kita melintasi sirat. Karena gambaran jembatan itu, Pak, kalau kita baca dulu di masa-masa kecil tuh, ibarat rambut dibelah, belah satu aja susah, gimana 7 ya. Dan ternyata memang seperti itu, Pak. Sirat jembatan tersebut itu tajamnya melebihi tajamnya pedang, tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut. Tapi tergantung yang melintasi.
Kalau yang melintasi orang-orang baik kayak kita, amin. Insya Allah mudah-mudahan melintasi sirat ini mudah Allah berikan. Karena nanti ada yang jalan kaki, ada yang dengan lututnya, ada yang dengan badannya, ada yang dengan kepalanya, macam-macam. Kita bisa melihat orang melintasi itu. Dan itu bukan dongeng, bukan khurafat. Itu ada sumber yang jelas, Pak, yang menceritakan gambaran manusia itu melintasi sirat. Bahkan ada yang pakai kendaraan. Nah, itu yang selama Idul Adha itu suka kurban. Mudah-mudahan Idul Adha atau besok bisa kurban, Pak. Karena kata Rasul, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Kalau hari raya Idul Adha, berkurbanlah, karena kurban kalian akan menjadi tunggangan-tunggangan kalian nanti pada saat melintasi sirat. Jadi ada yang dengan tunggangannya, Pak. Begitu melintasi sirat, itu jembatan yang sudah tergambar oleh kita, dan di bawahnya itu api neraka jahanam bergolak. Di sekelilingnya itu ada malaikat-malaikat Zabaniyah. Ini malaikat yang gak ada rasa kasihannya, Pak. Kalau yang melintasi orang-orang ahli maksiat, maka saat itu malaikat langsung mendorongnya agar masuk ke jurang api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatin oleh Allah, amin. Lagi-lagi kita jangan takut. Di sini syafaatul khassah, pertolongan khusus dari Nabi Muhammad ketika kita ingin melintasi sirat. Karena beliau sudah ada lebih dahulu di depan, dia angkat tangannya. Beliau berdoa, apa doanya Nabi? Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan semua umatku yang sedang melintasi sirat. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan pernah ridho ya Allah jika ada satu saja dari umatku sampai masuk neraka. Maka saat ini umatku sedang melintasi sirat, aku tidak menginginkan mereka semua tergelincir dalam jurang api neraka. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu doa Rasulullah di saat umat yang melintasi sirat, dan itulah pertolongan Rasulullah yang menolong umatnya secara khusus agar jangan sampai umatnya satu saja dari mereka terpeleset hingga ke jurang api neraka. Inilah nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua jaminan, Pak. Kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Syafaat itu pertolongan besar-besaran, dan juga kita akan mendapatkan syafaatul khassah, pertolongan secara khusus, karena dikhususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat menginspirasi kita semua, sehingga dengan tema yang disajikan, insya Allah semakin menambah mahabbah kita kepada Rasulullah, semakin menambah kebanggaan kita kepada Rasulullah, dan kita bisa berbuat yang disenangi Rasulullah tentunya di alam dunia. Sebab dalam 1 kali 24 jam hidup kita pun dipantau oleh Rasulullah. Yang baik, Rasulullah bersyukur, fahamidallah, Rasulullah memuji Allah. Jadi kalau ada kelakuan-kelakuan umatnya yang baik, maka Rasulullah itu memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau ada kelakuan umatnya yang tidak baik, maka Rasulullah beristighfar, memohon kepada Allah ampunan atas umatnya. Karena apa? Karena beliau begitu cinta, begitu khawatir kepada umatnya. Maka sampai sekarang pun majelis-majelis maulid tetap diadakan di mana-mana. Baik itu di masjid, musola, pesantren, madrasah, majelis taklim, bahkan merambah ke seluruh instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Untuk apa? Untuk mereka kenal lebih dekat dengan nabinya. Sebab kalau mereka kenal dengan Rasulullah, pasti mereka akan terpicu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa yang menyebabkan kita kok kurang mahabbah sama Rasulullah? Karena kita kurang kenal, Pak. Karena ada istilah ya, tak kenal maka ta'aruf. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Jadi sosok yang kita peringati
hari kelahirannya. Semua orang bikin maulid, Pak. Begitu saya tanya, saya ceramah di mana-mana, kenapa Anda bikin maulid? Kenapa Anda bikin maulid? Apa? Ini bentuk ekspresi kegembiraan kami dengan lahirnya Rasulullah. Dan ternyata betul adanya, Pak. Orang senang, orang gembira itu nggak perlu dalil, betul kan? Betul nggak, Pak? Jadi setelah kita pulang nih, ada yang bagi-bagi kita uang, nggak usah banyak-banyak, satu orang 1 miliar aja. Kira-kira senang nggak, Pak? Terus begitu senang, ditanya sama orang lain, dalilnya mana? Nggak ada. Dalil orang senang tuh nggak ada. Dalil orang gembira tuh nggak ada. Kita gembira dengan kelahiran Rasulullah, sebagaimana kita gembira dengan kelahiran anak kita, Pak. Bahkan kalau anak kita ulang tahun tuh kan, kita rayakan, kita undang anak-anak tetangga di sebuah tempat. Karena apa? Karena bersyukur kepada Allah dan kita bergembira sebagai orang tuanya, betul, Pak? Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Jadi dalil kesenangan, dalil kegembiraan nggak perlu, karena orang senang itu nggak perlu dalil. Insya Allah mudah-mudahan di mana-mana kita hadir dalam peringatan Maulid, kelak diakui kita sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Baik, sebelum diakhiri, ada mungkin yang mau ditanyakan? Baik, alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang nikmat menjadi Nabi umat Nabi Muhammad SAW, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Ada yang mau ditanya, Pak? Ini dari tadi pada paham semua. Udah kalau tunggu tanya. Dipersilakan. Ini adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik Ustaz, sambil menunggu, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai suri teladan kita dan pemberi syafaat akhir zaman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meraih syafaat Nabi Muhammad SAW itu dan menerjemahkan uswah Nabi itu dalam kehidupan keluarga, sehingga dalam aktivitas sehari-hari itu selalu menghadirkan rasa mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak juga rintangan di akhir zaman ini, sehingga membelok idolanya pada yang lain, bukan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira ini dalam menghidupkan suasana di keluarga, di perkantoran atau yang lainnya, rasa cinta mahabbah pada Nabi itu selalu ada. Baik, terima kasih pada Ustaz Budi yang telah mengajukan pertanyaan yang insya Allah juga menjadi inspirasi buat kita semua. Dari awal saya katakan, agar kita nanti dikenali dengan Rasulullah, agar kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka bagaimana caranya hati kita di dunia ini selalu terkoneksi dengan Rasulullah. Kenalkan diri kita dan kenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah. Saya kasih contoh biar kita bisa interaktif. Bapak kalau melihat anak atau cucunya usia 1-2 tahun itu, dia makan pakai tangan kiri, saya mau tanya, Pak, kita larangkan anak kita? Assalamualaikum. Kita ngelihat nih anak kita atau cucu kita ngambil gelas pakai tangan kiri mau minum, atau makan pakai sendoknya pakai tangan kiri, kira-kira kita larang nggak, Pak? Terus apa yang kita katakan? Jangan pakai tangan kiri, nak, pakai tangan kanan, pakai tangan yang bagus, betul ya, Pak? Pasti begitu. Semua kita, ayah atau kakek yang cinta kepada anak atau cucunya, ketika melihat anak kita memakan pakai tangan kanan, mengambil gelas lalu meminumnya dengan tangan kiri, kita pasti akan menegurnya sebagai wujud cinta dan sayang kita.
Jadi larangan itu bukan larangan yang membuat anak kita jauh, tapi membuat anak kita semakin mengerti ilmu agama. Pakai tangan yang bagus kan? Paling tidak kita katakan begitu. Pakai tangan yang kanan. Tapi apakah cukup ucapan kita itu? Belum. Terus bagaimana? Lagi-lagi saya katakan, agar hati kita selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad dan hati anak-anak kita terkoneksi dengan Nabi Muhammad, katakan, nah, kalau makan, kalau minum, pakai tangan kanan, tangan yang bagus. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Begitu kita ngelihat anak kita tidur, ayo nak baca doa sebelum kamu tidur. Baca doa yang diajarkan Rasulullah. Ketika kita ngelihat anak kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri, ini kan terbalik nih Pak. Maka Rasulullah mengajarkan kalau masuk toilet gunakan kaki kirimu dan jangan terlalu lama kamu berada dalam toilet, karena toilet itu tempatnya setan. Nanti kamu keluar gunakan kaki kananmu, karena itu yang diajarkan Rasulullah, itu yang diajarkan Nabi kita. Jadi setiap kita memberikan nasihat, membawa Nabi Muhammad, mau tidak mau, suka atau terpaksa, nggak lama anak kita pasti akan kepo, cucu kita pasti akan kepo, betul nggak Pak? Akhirnya dia ngomong gini, ayah, papa, bapak, kakek, emang siapa sih Nabi Muhammad? Kok setiap kali kakek, setiap kali ayah menegur, memberitahu, selalu bawa-bawa Nabi Muhammad. Emang siapa sih Nabi Muhammad? Pasti kepo nggak nih anak? Kalau udah kepo, dia pengen tahu siapa itu sosok Rasulullah. Kok ini manusia begitu perfect ya? Ini manusia begitu sempurna ya? Memberikan pelajaran yang luar biasa. Bayangkan Pak, Rasulullah itu mengajarkan kita saking cintanya, mengajarkan tidak hanya dalam memilih pemimpin, tapi sampai kita masuk kamar mandi pun masih diajarkan sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kita kan masuk toilet, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, betul kan? Itu bukan gak ada hikmah di balik itu semua. Karena kaki kanan dengan kaki kiri lebih kuat kaki kiri. Maka betapa banyak orang yang terpeleset dalam kamar mandi pada akhirnya jatuh, pembuluh darahnya pecah. Rata-rata mereka masuk ke toiletnya pakai kaki kanan. Kenapa saya katakan kaki kiri lebih kuat dari kaki kanan? Coba Pak turun dari bis pakai kaki kanan, harus kuat. Betul ya. Jadi biar kita tuh dan keluarga kita selalu terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita udah anak-anak kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, terus kita ceritakan, sebelum mereka tidur kita dongengin, sebelum mereka tidur kita ceritain tentang kisah Nabi Muhammad dalam hal apapun juga, insya Allah anak-anak kita kedepannya tidak lagi mengidolakan drakor, tidak lagi mengidolakan selebgram, tapi yang diidolakan adalah Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka buat kita bagaimana kita mau mengenalkan anak-anak kita, kita mau mengenalkan cucu-cucu kita dengan Nabi Muhammad sementara kita juga kenal. Betul ya Pak? Itulah salah satu pentingnya alasan kita ingin menghadiri majelis-majelis maulid. Agar apa? Kita ini orang yang jarang tahu tentang Rasulullah melalui buku dan kitab-kitab. Ya sudah, cukup kita dengarkan penceramah. Maka dari itu Pak, saya kurang setuju kalau para dai, para penceramah yang diundang dalam peringatan maulid yang dibicarakan bukan Nabi Muhammad. Betul gak Pak? Karena kita bikin maulid ini jangan maaf mengajukan proposal bawa Nabi Muhammad, tapi begitu sampai di mimbar isinya provokasi. Begitu sampai di mimbar isinya hal-hal yang gak penting, bahkan cerita-cerita yang menimbulkan ghibah satu sama lainnya. Nauzubillah wal iyad billah. Cerdaskan umat. Kalau memang ini acara maulid, kenalkan umat sama Rasulullah. Mereka itu undang Anda tidak gratis. Betul Pak? Mereka itu berusaha mendatangkan Anda, bahkan menjemput Anda. Ceritakan tentang sosok Nabi Muhammad. Paling tidak ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mereka berumah tangga mengikuti cara Nabi Muhammad.
Mereka berkeluarga mengikuti bagaimana berkeluarganya Nabi Muhammad. Mereka mendidik anak-anak bagaimana caranya dengan Nabi Muhammad. Mereka mendidik semua keluarganya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu Pak. Jadi jangan sampai begitu kita pulang mohon maaf. Bukan saya nggak setuju sama penceramah yang lucu. Kan sekarang kan yang lucu itu yang diundang, betul Pak? Yang lucu yang diundang, yang viral yang diundang. Akhirnya saking viralnya jadi ngelecehin banyak bocah. Alhamdulillah waliyadzubillah. Ya akhirnya begitu pulang jamaah ditanya. Bahkan seringan yang ditanya ibu-ibu nih, gimana ceramahnya tadi? Lucu. Yang didapetin apa Pak? Lucunya doang. Harusnya kita begitu pulang dari acara majelis-majelis maulid, kita bawa Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Agar apa? Rumah tangga kita semakin barokah. Anak kita tambah soleh-soleha, insya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak menutup kemungkinan rasa mahabbah kita yang kita pupuk sedikit demi sedikit, insya Allah nanti semakin besar. Dan kita semakin besar, maka pantas dan layak kita diakui sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Jangan salah ya Pak, kalau selama ini pengakuan umat itu sih sebenarnya dari kita, betul Pak ya? Namanya ngaku itu mah boleh-boleh aja dan murah. Kamu siapa? Kamu umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ditanya, kita umatnya siapa Pak? Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya apa? Ya ngaku. Boleh nggak? Ya boleh. Orang kata kita. Kayak kita ngomong gini, saya kenal sama Pak Prabowo. Pengakuan itu keluar dari mulut kita, namanya ngaku. Yang jadi pertanyaan, Prabowo kenal sama kita? Gitu. Yang mahal itu Pak kalau diakui. Karena nanti di hari kiamat pun, ya Allah, datang ke Rasulullah, anak ummatuka ya Rasulullah, anak ummatuka ya Rasulullah, aku ini umatmu. Tapi Nabi ngomong apa? Laisa antum ini umat. Kalian bukan umatmu. Jadi ada cirinya umat Nabi Muhammad. Dia menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya kalau kita nggak bisa Pak, yang berat-berat gitu, tahajud sepanjang malam kita nggak bisa kayak Nabi Muhammad. Duha nggak pernah putus, nggak bisa kayak Nabi Muhammad. Yang ringan-ringan deh. Ya dari mulai kita pakai baju, dari mulai kita pakai celana, dari mulai kita ngancingin baju, hal-hal yang enteng-enteng gitu. Yang keseharian kita lakukan, dari mulai kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan, dari mulai kita pakai sendal. Maaf ya Pak, ini bukan ngajarin Pak, ini sunnah dari yang mudah-mudah, yang ringan-ringan, yang sehari kita lakukan. Dari mulai kita pakai baju, dimasukkan dengan tangan kanan, dari mulai kita ngancingin baju, ketika buka baju itu dari bagian atas, kalau mau ngancingin dari bagian bawah, gitu kan. Hal-hal yang ringan, yang mudah, yang nanti ketika kita ditanya sama Nabi Muhammad, kamu benar umatku, mana coba yang aku ajarkan yang tidak kau amalkan? Kalau nggak ada sama sekali gimana Pak? Cuma ngaku doang sebagai umat Nabi Muhammad. Khawatir, saya juga masih kepikiran Pak, apakah saya masih diakui Nabi sama Nabi Muhammad? Karena semua umat Nabi Muhammad itu semua punya ciri. Dan salah satunya ajaran Nabi Muhammad ini yang kita ikuti, ya hadir di majelis-majelis ilmu kayak gini. Alhamdulillah. Karena orang yang datang kayak begini Pak, ini orang yang dipilih sama Allah. Kalau nggak dipilih nggak bisa datang Pak. Orang yang duduk bertahan gitu dari mulai selesai sholat zuhurnya sampai dia mau duduk di majelis ilmu, ini orang-orang pilihan Allah Pak. Kalau Allah nggak memilih, nggak mungkin Bapak bisa kesini. Betul Pak? Semua ini udah takdir Allah, semua ini udah dipilih oleh Allah, dan semua ini udah dipandang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita menghidupi majelisnya, karena ini anjuran yang dilakukan oleh umat atas anjuran Nabi Muhammad, marartum biriyadil jannah. Kalau kamu melewati satu jalan, singgah di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Majalisul ilmi wa majalisul zikri. Insyaallah kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenali Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnahnya step by step yang ringan-ringan. Nanti semakin lama semakin menambah mahabbah.
Kalau udah hal demikian ya insya Allah Pak, setelah kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita dengan hal-hal yang demikian, insya Allah saya jamin 100% yang mereka idolakan hanya Rasulullah, bukan yang lainnya. Karena apa? Anak-anak kita sekarang mengidolakan selebgram, mengidolakan pemain-pemain bola, mengidolakan seleb-seleb dunia, karena mereka tak kenal dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Jangan salahkan anak kita, kitanya yang tidak mengenalkan Nabi Muhammad dengan dia. Terus bagaimana caranya? Yaitu tadi, ketika dia melakukan hal-hal yang salah, kita tegur, terus kita bawa Nabi Muhammad, terus bawa Nabi Muhammad. Anak saya aja Pak, usia sudah menjelang 6-7 tahun nih, udah mau mulai masuk SD, udah mulai kepo Pak. Setiap kali dia melakukan kesalahan, nanti Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad gak suka. Akhirnya emang siapa sih Nabi Muhammad? Sudah mulai tanya Pak. Insya Allah kalau udah mulai tanya itu, dia pengen tahu lebih jauh tentang Nabi Muhammad. Kenalkan Pak, biar mereka idolanya cukup Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Baik, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, pada waktu itu hari Jumat sama ada ceramah seperti ini ya, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Waktu itu dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam mempunyai sebuah kesalahan di mana dia memakan buah roti itu. Tetapi dia percaya bahwa akan adanya Nabi Muhammad. Waktu itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Adam, kira-kira kenapa kamu percaya akan pengampunan dari saya dan mengakui akan adanya seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa beliau bermimpi, katanya bermimpi di sebuah padang pasir, di mana beliau melihat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira itu hadis riwayat apa yang menerangkan seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi tatkala Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia, kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam berdoa dengan bertawassul, Allahumma bihaqqi Muhammad, inna natawassalu bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul dengan kebenarannya Muhammad. Terus Allah tegur. Jadi di dunia ya, di salah satu yang menjadi taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala, dia bertawassul membawa Nabi Muhammad. Terus kenapa kau bawa nama itu? Dan kenapa kau bisa mengetahui bahwa itu adalah kekasih? Tidak mungkin, kata Nabi Allah Adam, di tiang-tiang surga itu tertulis nama. Tidak mungkin di samping namamu ketika ada nama seseorang, pasti orang itu akan menjadi mulia. Jadi namanya Allah disandingkan dengan namanya Rasulullah. Tidak mungkin ya Rabb, kata Nabi Allah Adam, ketika ada namamu terus bersanding nama yang lainnya, pasti nama itu adalah sesuatu yang paling mulia. Maka aku bertawassul kepada Nabi Muhammad, dan aku yakini beliau nanti yang akan memimpin umat di akhir zaman. Karena memang secara ruh Nabi Muhammad itu lebih dahulu ketimbang Adam, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bainal ma'i watin, antara air dan tanah. Di saat Adam antara air dan tanah, secara ruhnya Nabi Muhammad sudah diciptakan 2000 tahun. Saya mau tanya, kalau antara air dan tanah, air bukan? Air bukan Pak? Bukan, tanah bukan. Antara keduanya Nabi Muhammad sudah dahulu diciptakan. Jadi secara ruh ya,
bukan secara jasad. Maka informasi-informasi itu sudah Adam dengar dan benar adanya ketika Adam pun berani berdoa. Karena kan turunnya dari surga ke dunia gak langsung diterima taubatnya, Pak. Dia berdoa, dia udah bertobat tuh dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu bacaan itu sudah dibaca, cuman belum Allah terima taubatnya. Begitu Adam mengatakan Allahumma inni atawassalu bihaqqi Muhammad. Ya Allah, saya bertaubat dengan menyebut nama Nabi Muhammad, bertawassul kepadanya. Allah tanya dulu, kenapa kau kenal dengan nama itu? Tidak mungkin ya Allah ada nama yang begitu spesial yang disandingkan dengan namamu kalau orang itu juga bukan orang yang spesial. Maka aku berdoa itu. Jadi mengingat pada saat di surga itu udah ada namanya Rasulullah bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang menjadi taubatnya Nabi Allah Adam diterima oleh Allah. Sampai-sampai kelanjutannya nih ya. Nabi Adam aja sampai iri sama umat Nabi Muhammad. Itu ada kitab Nasihat Hibat namanya Syekh Nawawi Bantul. Beliau menukilkan ada kisah tentang iri Nabi Allah Adam kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Kata Nabi Adam, begitu aku melakukan dosa, taubatku tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umatnya Nabi Muhammad di saat dia melakukan dosa, hari itu dia bertobat, hari itu diterima enggak? Diterima. Itu yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihissalam iri. Saya berbuat dosa, taubat saya nggak langsung diterima. Sementara umatnya Nabi Muhammad dia berbuat dosa sebesar apapun dosanya, Pak. Kalau Adam kan dosanya satu, makan apa? Buah apa, Pak? Khuldi itu yang namanya iblis. Kata iblis, khuldi, kau kan abadi. Jadi khuldi itu bukan Allah yang menamakan, bukan Nabi Adam yang menamakan. Yang namanya nama buah itu adalah khuldi, itu iblis. Itu khuldi, kau akan abadi ketika memakan buah ini. Begitu turun gak langsung diterima taubatnya. Maka kata Nabi Adam, aku berbuat dosa, begitu bertaubat tidak langsung diterima. Sementara umat Nabi Muhammad di saat dia berbuat dosa langsung taubatnya diterima oleh Allah. Dan aku berbuat dosa di surga. Ketika turun ke dunia, taubatku baru diterima di Mekah. Umatnya Nabi Muhammad di saat dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, tak perlu ke Mekah, dimanapun dia bisa bertobat. Betul tak? Coba kalau tobat kita baru diterima ke Mekah, repot gak kira-kira? Itu yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ini. Ya. Jadi begitu ya Pak. Ya mudah-mudahan ini konteksnya sih sama sebenarnya Pak. Cuma ceritanya bukan mimpi. Justru Nabi Adam berdoa biar taubatnya diterima dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad. Begitu Allah Ta'ala tanya balik, kau ente bawa nama Muhammad. Dibilang apa? Ya Allah, gak mungkin ada nama yang kau sandingkan dengan namamu kalau orang itu bukan yang mulia. Maka aku bertawassul dengan nama yang kau sandingkan dengan namamu itu. Sehingga Allah Ta'ala terima taubatnya Nabi Allah Adam alaihis. Itu Pak, versi ceritanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Insya Allah lain waktu kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf kalau mungkin kelamaan durasinya. Insya Allah dari dua pertanyaan pun akan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Adalah bahwa ia berjemaah. Kita baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Insyaallah lain waktu jika Allah Ta'ala berkenankan kita bisa jumpa lagi. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita, mensyargar iman kita agar tetap istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di Senin depan bersama Ustaz Fidi Albar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.